Kekayaan bisa menciptakan kelas sosial. Kekayaan juga bisa mengangkat derajat seseorang, bahkan saat karakter atau sifat dari orang kaya tersebut sama sekali nggak asik buat diajak ngobrol. Kekayaan juga bisa membeli hukum, hingga yang salah bisa menjadi benar, atau yang seharusnya dipenjara bisa lolos dari hal itu. Jadi ya udah gitu, jarah dan rampok aja orang-orang kaya itu. Berada dalam keluarga yang sangat amat kaya atau tajir melintir, ya bisa dibilang sebagai sebuah privilege yang nyata. Bahkan acara Clash of Champions yang sempat ramai kemarin, banyak yang berkomentar kalau kebanyakan pesertanya itu berasal dari keluarga yang sangat amat mampu. Jadi wajar kalau mereka dapat pendidikan yang baik dan bisa fokus dengan edukasi yang dijalanin. Sedangkan ya kalau kebanyakan anak muda pada umumnya yang nggak punya privilege kayak gitu, ya terkadang masih sering kepentok sama kenyataan, baik dengan lingkungan, keluarga yang toksik, dan lain-lain. Orang yang tajir atau orang kaya mah enak gitu. Rumahnya gedong, jadi kalau misalnya ibu bapaknya berantem ya anaknya nggak denger. Lah kalau orang miskin, kadang kamarnya itu cuma dibedain sama sekat ruang TV atau satu tembok atau satu triplek gitu doang. Kalau orang kaya mah paling dibedain sama space yang rada jauh atau beda lantai bahkan. Jadi kalau berantem pasti ya nggak denger. Bahkan ya, katakanlah antara anak kaya dengan anak miskin itu sama-sama mengetahui bahwa orang tuanya itu sama-sama berantem atau mengalami broken home lah, katakanlah kayak gitu istilah kerennya. Faktanya, cara dua anak tersebut menyembuhkan diri mereka ketika dihadapi dengan hal tersebut pasti beda. Karena anak-anak orang kaya itu punya sumber daya yang bisa mereka gunain buat mereka healing atau jalan-jalan dengan uang yang mereka miliki. Atau bisa juga party atau melakukan beragam hal yang kiranya bisa buat anak itu lupa dengan masalahnya. Lah kalau orang miskin mah nggak bisa kayak gitu. Mereka nggak punya duit buat jalan-jalan atau menenangkan diri mereka. Dan kalau mereka keluar rumah sekalipun, ketemunya ya teman-teman yang masalahnya nggak jauh beda dengan mereka gitu. Jadi ya yang lahir kebanyakan justru adu nasib. Mereka juga pasti mikirin orang tuanya yang kesulitan bayar uang kuliahnya gitu. Belum lagi dengan kebutuhan hidup sehari-hari dan masih banyak lagi. Jadi mau gimana pun dan dalam lingkup apapun, yang namanya orang kaya itu nggak bisa disamain dengan orang miskin. Khususnya dengan beragam sistem dan dinamika kehidupan saat ini yang serba materialis gitu. Karena setidaknya orang kaya tersebut punya modal untuk beragam kemungkinan di dunia ini yang bisa diselesaikan atau bisa dipermudah dengan uang. Bahkan ya, kekayaan itu sendiri bisa menjadi kekuatan super loh. Contohnya kayak Batman waktu ditanya kekuatan supernya itu apa. Terus dia jawab kalau kekuatan supernya ya saya kaya raya gitu. What are your superpowers again? I'm rich. Dan itu nyata adanya. Karena di kehidupan kita sehari-hari saat ini, kekayaan bisa menciptakan kelas sosial. Kekayaan juga bisa mengangkat derajat seseorang. Bahkan saat karakter atau sifat dari orang kaya tersebut sama sekali nggak asik buat diajak ngobrol. Kekayaan juga bisa membeli hukum, hingga yang salah bisa menjadi benar, atau yang seharusnya dipenjara bisa lolos dari hal itu. Bahkan kekayaan bisa beli cinta dari lawan jenis. Bayangin aja tuh, kurang apa lagi coba? Masih mau bilang kalau kekayaan itu bukan privilege? Masalahnya adalah ketika privilege itu faktanya gagal mengantarkan orang-orang kaya tersebut menjadi jenis manusia yang lebih bernilai atau berkualitas. Khususnya ketika kita menggunakan kacamata humanisme atau kemanusiaan, di mana banyak orang yang sejatinya wajib untuk dibantu. Namun orang-orang kaya tersebut justru lebih memilih untuk menutup mata dan fokus pada kepuasan batin atau kesenangan personal, entah itu flexing dan pamer harta, atau menjalani hobi yang mahalnya nggak ngotak gitu. Sedangkan sebenarnya mereka punya tanggung jawab sebagai orang yang mampu dan memungkinkan untuk membantu orang lain. Tapi faktanya, kebanyakan justru memilih jalan yang ya terbilang egois dengan hanya fokus pada diri mereka masing-masing. Akhirnya, ketika orang-orang kaya tersebut melakukan kewajiban yang mereka harusnya memang lakukan untuk membantu orang lain, kita sebagai masyarakat malah memuji-muji mereka sebagai orang-orang yang baik gitu. Padahal memang udah keharusan mereka untuk melakukan hal tersebut. Bahkan yang lebih menyedihkan lagi ya, ketika orang-orang kaya tersebut membutuhkan karyawan untuk membantu pekerjaan yang dimilikinya, seperti buruh untuk sebuah pabrik atau pegawai untuk sebuah perusahaan, kita justru memuji-muji mereka dengan sebutan orang baik karena telah membuka lapangan pekerjaan dan memberi kehidupan pada diri kita. Padahal sejatinya, konteks utamanya adalah hubungan yang mutual dan saling membutuhkan. Jadi orang yang mempekerjakan kita itu bukan memberi kehidupan untuk kita, tapi kita juga memberi kehidupan pada mereka gitu. Jadi jelas sudah hak dari seseorang untuk menerima gaji atau upah dari pekerjaan yang dijalaninya.
Tapi entah kenapa, seolah ketika kita menerima gaji, kita menjadi orang yang sangat amat rendah, dan orang-orang kaya tersebut justru dipandang sebagai orang-orang yang baik. Padahal konsep utamanya tuh ya nggak kayak gitu. Semua itu adalah bukti bahwa nilai utama dari moralitas itu udah acak-acakan banget karena uang dan kekayaan. Sebab kebaikan seolah hanya dimiliki oleh orang-orang kaya yang sedang melakukan kewajibannya. Sedangkan orang-orang miskin yang berusaha membantu orang lain dengan semua yang dirinya bisa, seringkali dianggap ya biasa aja gitu. Ibaratnya gini, ketika kita punya acara hajatan atau acara apapun lah di rumah kita, terus ada orang miskin yang bantu-bantu nyumbang tenaga dan waktu yang mereka miliki, karena cuma itu yang mereka punya. Kemudian ada orang kaya yang tiba-tiba nyumbang duit 1 juta. Setelah itu pergi gitu aja gitu. Pasti nilai kebaikan yang dipandang oleh orang-orang bakal jauh lebih tinggi pada orang yang kaya yang nyumbang uang itu. Padahal uang 1 juta itu hanya sebagian kecil dari apa yang orang kaya itu punya. Dan di sisi lain, orang miskin yang melakukan semua yang dirinya bisa untuk membantu diri kita, untuk memberi waktu dan tenaganya pada diri kita, justru dipandang biasa aja. Tapi kenapa mereka dipandang biasa aja gitu? Kenapa mereka nggak dipandang baik layaknya orang kaya itu? Bukankah itu bukti kalau ada yang salah dalam moralitas dan masyarakat kita? Atau mungkin moralitas kita juga telah ikut dalam budaya jilat-menjilat, hingga kita lebih menghargai orang kaya dan tidak peduli dengan sesama masyarakat kita. Jika memang jawabannya iya, maka sangat disayangkan kita sedang hidup di dunia yang aneh dan penuh kepalsuan. Kembali ke pembahasan awal kita tadi tentang privilege atau keuntungan menjadi kaya raya. Pada dasarnya, para pejuang kemerdekaan terdahulu itu rata-rata adalah orang-orang yang kaya atau berasal dari keluarga bangsawan. Mereka sadar betul bahwa mereka memiliki privilege, dan dengan privilege tersebut, mereka memiliki tugas untuk membantu masyarakat, hingga waktu luangnya digunakan untuk belajar, dan kekayaannya digunakan untuk mencari ilmu di luar negeri untuk nantinya disebarkan lagi di Indonesia. Nah, orang-orang tajir zaman sekarang boro-boro memikirkan cara agar diri mereka bisa berdampak secara luas pada masyarakat. Kebanyakan justru kuliah di luar negeri untuk mencari pujian dari masyarakat itu sendiri. Hingga kebermanfaatan yang dimilikinya itu benar-benar kosong gitu. Kita memandang mereka tuh nggak ada apa-apanya gitu. Mereka benar-benar manusia yang nggak bernilai kecuali uang yang ada di kantong mereka. Kemungkinan besar semua yang kita hadapi saat ini disebabkan oleh tidak adanya identitas yang melekat dalam diri kita sebagai manusia. Artinya, kita nggak punya kesepakatan tentang jenis kehidupan ideal yang kayak gimana. Hingga idealisme yang masuk dalam diri kita, juga pada orang-orang kaya di luar sana, ya kita hidup masing-masing aja gitu. Hal itu menyebabkan orang-orang kaya tersebut nggak tertekan secara moralitas atau nggak ngerasa bersalah saat diri mereka hanya fokus dengan diri mereka sendiri. Toh mereka juga bisa melakukan apapun yang ingin mereka lakuin dengan uang yang mereka punya gitu, dengan sumber daya yang mereka miliki. Jadi ngapain mikirin orang lain dan masyarakat yang notabene nggak ada untungnya bagi mereka. Bahkan ketika negara berusaha menagih hak orang-orang miskin atau orang-orang yang membutuhkan bantuan dari orang kaya tersebut dengan sebutan pajak, terkadang orang-orang kaya itu sendiri tetap berusaha lari atau menyembunyikan harta mereka agar terhindar dari pajak. Seolah istilah eat the rich yang merupakan kutipan dari kaum anarki itu disebabkan oleh orang kaya itu sendiri yang enggan memikirkan kepentingan sosial. Jadi ya udah gitu, jarah dan rampok aja orang-orang kaya itu. Saya ngomong kayak gitu bukan nakut-nakutin atau memprovokasi fenomena tersebut ya. Tapi memang sejarah sudah membuktikan hal itu. Bahwa ketika krisis terjadi, maka masyarakat dengan perut yang kosong udah nggak bisa lagi diajak ngobrol baik-baik. Semua seolah udah jadi siklus dan hukum yang terus-menerus berulang dalam sejarah. Jadi ya hati-hati aja buat orang kaya pelit dan egois di luar sana. Karena ketika krisis, uang kalian udah nggak ada artinya lagi. Kalian udah nggak bisa membeli hukum atau melindungi diri kalian dengan materi. Ya, semoga aja hal itu nggak terjadi. Semoga aja orang-orang kaya itu sadar kalau mereka itu punya tanggung jawab gitu untuk menjaga sistem dan tatanan sosial agar berjalan sebagaimana mestinya. Ya, saya kira itu saat ini. Sekian, Kosa Sampai jumpa.